Selanjutnya adalah tentang hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia perspektif Islam. Jadi pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Yang kedua, pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, pencerahan, bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin. Yang selanjutnya adalah hal bahwa pengertian bagaimana suatu komunitas manusia, ia akan memerlukan adanya pendidikan. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, yakni menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Bagi filsafat pendidikan, penentuan sikap dan tanggapan tentang manusia merupakan hal yang amat penting dan vital. Bahkan, pendidikan itu sendiri dalam artinya yang paling atas tidak lain adalah usaha yang dicurahkan untuk menolong manusia menyingkap dan menemukan rahasia alam memupuk bakat untuk mengarahkan kecenderungan manusia demi kebaikan diri dan masyarakat. Itu gambaran terkait perspektif manusia. Lalu sebenarnya bagaimana pada hakikatnya manusia itu berada di muka bumi ini? Jadi manusia mengalami proses pendidikan secara kontinu, secara terus-menerus. Dan pendidikan tersebut berlangsung dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Dalam hadis dijelaskan, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Dituntutlah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Jadi jelas, pendidikan itu mempunyai urgensitas yang penting terhadap kehidupan manusia. Apabila manusia mencari ilmu atau tidak melakukan proses pendidikan, maka dia sejauh-jauhnya telah melakukan perbuatan dosa. Karena mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban. Bagi siapa? Bagi setiap kaum muslimin dan muslim. Atau biasa kita kenal dengan istilah long life education. Itu bahasa kerennya. Jadi proses pendidikan atau long life education yang dilihat dari segi kehidupan dapat dikatakan sebagai proses yang tanpa akhir. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, ini yang terakhir, tentang fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia. Oke, saya lanjut. Jadi yang terakhir ini adalah fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia perspektif Islam. Dari fungsi ini ada dua bagian. Yang pertama adalah fungsi pendidikan dari kacamata barat. Yang kedua, fungsi pendidikan menurut pandangan Islam. Jadi kita nanti akan mengkomparasikan bagaimana. Yang pertama adalah fungsi pendidikan dari kacamata barat. Hal ini melahirkan individu-individu yang pragmatis, yang bekerja untuk meraih kejayaan material, dan profesion sosial yang memberi kesejahteraan kepada diri industri dan negara. Yang mana kita ketahui orang-orang barat, mereka ada yang meyakini adanya Tuhan, ada juga yang meyakini tidak ada Tuhan. Bagi yang meyakini ada Tuhan, tentunya dia akan bersikap baik ketika hidup di muka bumi ini. Namun bagi yang tidak percaya Tuhan, dia akan bersikap acuh tak acuh. Ya itulah orang-orang barat. Maka pendidikan dari kacamata barat itu kecenderungan adalah pragmatis. Yang kedua adalah fungsi pendidikan menurut pandangan Islam. Hal ini melahirkan individu-individu yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang Islam akan berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang baik, orang yang bermoral, berkualitas, dan tentunya bermanfaat, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, dan
umat manusia di samping mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau bagi kita, pendidikan itu jelas. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi siapapun. Bahkan dijelaskan menurut Al-Saibani. Menurut Al-Saibani, fungsi pendidikan itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah individu. Hal ini mencangkup perubahan pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani, serta kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan masyarakat. Hal ini mencangkup tingkah laku, baik tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, maupun perubahan kehidupan masyarakat dan memperkaya pengalaman masyarakat. Dan yang ketiga adalah profesional, yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profession, serta sebagai kegiatan masyarakat. Itu menurut Al-Saibani. Lebih lanjut lagi, menurut Al-Abrashi, pendidikan itu atau fungsi pendidikan itu adalah ada 4. Yang pertama, pembinaan akhlak, fungsi pendidikan itu. Tentunya kita pun menyadari bahwasannya ilmu tanpa akhlak itu seperti yang kurang sempurna. Kita sendiri pun menyadari bahwasannya ketika kita punya ilmu tanpa kita memiliki akhlak, maka kita akan rendah di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Maka dari itu, pembinaan akhlak itu menjadi hal yang paling penting, atau menjadi hal yang paling utama dalam fungsi pendidikan. Yang kedua adalah menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di akhirat. Kita menyadari juga, tidak ada satupun manusia yang bisa kekal hidup di alam dunia. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan dalam syair lagu yang dibawakan oleh Medina, yang judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Bahwasannya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau raja-raja, mau rakyat biasa, semuanya akan mati. Dan semua akan kembali ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kembali kepada Allah itu, kita harus memiliki bekal. Kita harus memiliki apa yang harus kita bawa. Karena perjalanan di akhirat itu perjalanan yang abadan abada, abadi selamanya. Jangankan perjalanan ke akhirat. Kita dari Bandung mau perjalanan pulang kampung. Saya misalnya orang Bojonegoro, Jawa Timur. Saya akan mudik ke Bojonegoro, Jawa Timur. Pasti tentunya saya akan membawa bekal. Bekal untuk mencukupi pulang pergi. Bandung, Bojonegoro, Bojonegoro, Bandung. Apalagi perjalanan ini, perjalanan yang cukup panjang dan sangat panjang. Yang tidak ada ujungnya. Maka dari itu, fungsi pendidikan yang kedua menurut Al-Abrashi, itu apa? Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di akhirat. Dibekali. Dan yang ketiga adalah penguasaan ilmu. Jelas, tanpa ilmu kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Dalam hadis dijelaskan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menggapai kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin menggapai kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Jadi penguasaan ilmu itu harus komprehensif. Kita mampu di bidang ilmu agama, juga kita mampu di bidang ilmu umum. Karena pada hakikatnya ilmu umum itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maka pada dasarnya sebenarnya tidak boleh ada yang namanya dikotomi ilmu, pemisahan ilmu itu tidak boleh. Karena ilmu, kedua-dua ilmu itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu bahasa Inggris itu ilmu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Jerman, kimia, biologi, fisika, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya.
Namun di dunia ini terbagi-bagi ke dalam beberapa disiplin ilmu. Maka pada dasarnya kita sebagai pendidik dan calon pendidik itu harus membekali anak didik kita dengan berbagai macam ilmu yang banyak dan ilmu yang komprehensif. Yang selanjutnya adalah keterampilan bekerja dalam masyarakat. Kita menyadari bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya ketergantungan kepada manusia lainnya. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak meminta bantuan kepada manusia lainnya. Maka jika kita mengacu ke arah sana, maka kita sebagai pendidik harus memberikan ilmu atau keterampilan kepada peserta didik, kepada siswa kita, yaitu keterampilan untuk bisa bekerja dan berbaur dengan masyarakat. Ya intinya kita harus membekali mereka dengan bagaimana caranya supaya mereka bisa bekerja sama dalam tim. Maka suka ada, biasanya kalau ada lamaran, kalau kita melamar pekerjaan atau kita melamar sesuatu ke perusahaan, itu selalu ditanya oleh HRD-nya. Apakah Bapak, apakah Ibu bisa bekerja sama dalam tim? Itu yang selalu ditanyakan. Karena apa? Karena keterampilan itu harus dimiliki oleh kita semua. Jadi menurut Al-Abrasi ada 4. Akhlak, kemudian menyiapkan peserta didik, kemudian penguasaan ilmu, dan keterampilan bekerja dalam masyarakat. Meskipun misalnya sekarang ada mahasiswa yang aktif di organisasi di kampus, tapi organisasi kampus itu adalah miniatur kehidupan masyarakat. Jadi hanya sepersekian kecilnya. Karena yang pada inti besarnya itu nanti adalah bagaimana kita bisa hidup di masyarakat dan bisa berbaur dengan masyarakat dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.